Bab 676. Itu, teknik akupuntur abadi. Rafa tampak terpana. Tubuhnya bergetar. Di dunia ini, teknik akupuntur abadi dikenal mampu mengatasi segala jenis racun dingin. Namun, sangat sedikit orang yang menguasai teknik tersebut. Banyak sekali orang yang bekerja untuk Gary tak terkalahkan. Tetapi mereka tidak pernah berhasil menemukannya. Siapa sangka, Adril ternyata bisa menggunakan teknik akupuntur abadi. Di bawah tatapan tertegun Rafa, Adril terus melakukan akupuntur. Perlahan, bintik-bintik racun dingin di tubuh Rafa mulai memudar. Dari hidung serta mulutnya, keluar aliran udara dingin. Wajah pucatnya pun secara perlahan menjadi merah kembali. Perubahan ini bisa terlihat dengan mata telanjang. Setengah jam kemudian, Adril mencabut jarumnya. Lalu dengan tenang berkata, "Sudah hampir sembuh. Aku akan menuliskan resep obat untukmu. Minumlah selama 3 hari. Maka kamu akan sembuh total." Setelah selesai mengatakan ini, Adril bangkit berdiri. Duduk di meja kerja. Lalu mulai menuliskan resep obat. Ini, Rafa merasakan kehangatan menyelimuti tubuhnya. Membuatnya merasa sangat nyaman. Kekuatan yang selama ini tertekan oleh racun dingin mulai kembali. Perasaan yang telah lama tidak dia rasakan ini membuatnya terkejut. Dia menyadari bahwa dirinya sudah benar-benar sembuh total. Para dokter sakti yang telah mengobatinya selama ini hanya mampu menekan racun dingin tersebut, tanpa benar-benar bisa menyembuhkannya. Namun, sekarang Adril hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk menyembuhkannya secara total. Hal ini sungguh sulit dipercaya. Ambil ini. Saat itu, Adril menyerahkan selembar kertas, membangunkan Rafa dari keterkejutan. Dia dengan cepat mengambil resep obat tersebut, membacanya, lalu menatap Adril. Dia tampak kebingungan, tidak tahu harus mengatakan apa. "Kenapa bengong? Ambil saja. Aku nggak akan menagih biaya pengobatannya." Adril langsung melemparkan resep obat itu ke tangan Rafa. Tiba-tiba, Rafa menarik lengan Adril, menatapnya dengan tatapan penuh curiga. Lalu berujar, "Apa yang sedang kamu rencanakan?" "Mengobatimu." "Tentu saja," jawab Adril dengan tenang. "Nggak mungkin. Nggak mungkin sesederhana itu," gumam Rafa. Rafa tetap penuh kecurigaan saat menatap Adril. Tadi Adril bahkan memperburuk racun dingin di tubuhnya. Namun, dia sekarang malah menyembuhkannya. Rafa tidak bisa memahami maksud Adril. Namun, Adril hanya tersenyum, melepaskan lengannya dari pegangan Rafa, lalu mengemas kembali jarum-jarum peraknya. Dia berujar, "Kalian sudah menjaga perbatasan, melawan para penjajah Prastia hingga mengalami banyak luka. Kalian pantas untuk aku selamatkan. Aku menghormatimu sebagai seorang pria sejati. Jenderal Yosua bahkan gak layak membawakan sepatumu. Orang seperti kamu, ternyata memiliki rasa patriotisme seperti itu," tanya Rafa. Rafa masih penuh keraguan saat menatap Adril. Bagaimanapun juga, selama beberapa waktu terakhir ini dia telah menemui terlalu banyak dokter sakti yang menaikkan harga seenaknya. Namun, hasil mereka selalu mengecewakan. Dia sudah lama terbiasa memandang rendah para dokter sakti ini. Dia menganggap Adril pun tidak berbeda dari yang lainnya. Hanya seorang dokter sakti yang mencari keuntungan semata. Namun, Adril hanya memutar mata sambil berkata, "Kalau kamu terus bicara seperti ini, kita nggak akan bisa bicara lagi. Aku ini patriot sejati. Seluruh alam semesta saksinya. Terlebih lagi terhadap orang-orang yang membunuh para penjajah Prastia di Dawirna. Aku sedikit mengagumi mereka. Benarkah? Apa masih ada dokter sakti yang benar-benar peduli dengan penderitaan dunia?" Kata Rafa setengah percaya, setengah ragu. "Sialan. Aku malas bicara denganmu," teriak Adril. Wajah Adril berubah serius. Tak ingin melanjutkan percakapan ini. Rafa seperti terus mencoba membuktikan bahwa dirinya adalah seorang pengkhianat. Namun, sebagai seorang dokter sakti yang penuh belas kasihan, menyelamatkan Rafa berarti melindungi ribuan rakyat.
Inilah inti dari warisan ilmu tabib agung. Meski begitu, Rafa memang terlalu sulit untuk diajak bicara. Jenderal Rafa, Dr. Adril ini adalah seorang dokter yang penuh dengan belas kasihan. Dia tulus menyelamatkanmu tanpa pamrih. Ujar Yudhistira yang juga mencoba menjelaskan kepada Rafa. Sudah, jangan buang waktu. Bu Yudhistira, kemarilah. Aku ingin bicara denganmu. Adril menghentikannya, lalu mengajak Yudhistira ke ruang rapat di sebelah untuk bicara. Tunggu, teriak Rafa. Saat melihat mereka hendak pergi, Rafa yang tersadar tiba-tiba berlutut di tanah. Dia menggertakkan giginya, lalu berkata, Dokter Adril, seumur hidupku, aku hanya berlutut kepada langit, bumi, serta orang tuaku. Aku nggak pernah berlutut pada orang lain. Aku mohon maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Tolong jangan memedulikan apa yang sudah berlalu. Tolong, aku mohon, selamatkan ayah angkatku. Kamu bangunlah dulu, perintah Adril. Namun Rafa masih memohon dengan mata penuh harapan. Dokter Adril, ayah angkatku telah bertahun-tahun berperang untuk negara, melindungi rakyat. Kali ini dia terluka karena melindungi wilayah negara Elang dari para penjajah Prastia. Anggap saja ini sebagai perbuatan amal. Tolong selamatkan dia. Menyelamatkan ayah angkatku sama dengan menyelamatkan jutaan jiwa. Lanjut Rafa.